Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Rizky dengan NIM 19231110 dari kelas pendidikan IPA D. Kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan daun jarak sebagai obat demam. Yang mana materi ini berkaitan dengan KD 3.4 pada kelas 7 SMP, yaitu mengenai menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Baik, apa itu demam? Demam adalah ketika suhu tubuh mengalami peningkatan di atas suhu tubuh normal, yang mana suhu tubuh normal berkisar 37 derajat Celcius, dan apabila mengalami peningkatan dapat mencapai 40 derajat Celcius, yang dapat dikatakan sebagai hiperpireksia atau hipertermi. Peningkatan suhu pada demam juga tidak selalu menandakan bahwa keparahan dari suatu penyakit yang mendasarinya. Demam juga dapat dikatakan sebagai respon fisiologis alamiah tubuh sebagai antibodi atau sistem imun pertahanan tubuh yang dapat disebut sebagai homeostasis. Homeostasis adalah kemampuan dari tubuh kita dalam mengatur dan menjaga keseimbangan lingkungan internal tubuh yang ideal dan stabil ketika berhadapan dengan perubahan eksternal. Lalu, apa yang menyebabkan demam? Demam dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penyakit infeksi, seperti infeksi virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Demam juga disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan peradangan kronis, seperti rheumatoid arthritis. Demam juga disebabkan oleh menerima beberapa jenis imunisasi seperti difteri dan tetanus. Demam juga dapat disebabkan oleh menerima obat ataupun kanker. Lalu, bagaimana gejala demam? Demam ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh sehingga lebih dari 38 derajat Celcius. Demam merupakan gejala dari beragam kondisi dan penyakit. Biasanya, demam akan disertai gejala lain akibat kondisi yang mendasarinya. Beberapa di antaranya adalah sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, ataupun kehilangan nafsu makan. Lalu, bagaimana pengobatan demam? Karena demam merupakan gejala dari suatu kondisi atau penyakit, pengobatannya perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Seperti demam ini disebabkan oleh infeksi, maka dokter akan memberikan obat untuk mengatasi infeksi tersebut. Obatnya seperti obat antivirus, antibiotik, ataupun anti jamur. Lalu, bagaimana cara masyarakat sejunjung mengobati demam terdahulu? Menurut yang saya wawancarai, yaitu Nenek Rosna dari merupakan salah satu masyarakat sejunjung, mengatakan pada dahulunya masyarakat sejunjung mengobati demam yaitu secara alami, yaitu dengan menggunakan daun jarak. Bagaimana cara pengolahan daun jarak sehingga bisa sebagai obat demam? Seperti kompres biasa, kita cukup menyiapkan beberapa helai daun seperti 2 ataupun 3 helai daun jarak dan menyiapkan air. Lalu kita merendam daun jarak tersebut pada air, tidak perlu lama, cukup 1 menit. Kemudian kita letakkan daun jarak tersebut di kening ataupun perut penderita demam. Apa saja kandungan daun jarak? Daun jarak memiliki kandungan kimia, yaitu mengandung saponin, senyawa flavonoid, antara lain seperti kaempferol, nikotoflorin, quercetin, astralagin, resinin, dan vitamin C. Kenapa daun jarak dapat mengobati demam? Karena daun jarak mempunyai kandungan salah satunya yaitu quercetin yang dapat menurunkan suhu tubuh. Yang mana quercetin ini adalah senyawa aktif yang termasuk golongan flavonoid yang banyak ditemukan dalam tanaman atau tumbuh-tumbuhan dan sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian. Quercetin memiliki banyak manfaat yang dipercaya sebagai antiinflamasi, antioksidan,
kanker, anti diabetes, menurunkan kolesterol, dan dapat menjadi antipiretik. Senyawa quercetin ini memiliki struktur senyawa yang terdiri dari 5 gus hidroksil yang menentukan aktivitas biologis dari senyawa yang akan terbentuk. Struktur rumus kimia pada quercetin adalah 3,3, 4,5,7 pentahidroksiflavon. Quercetin sukar larut pada air dan eter, sehingga quercetin dapat larut dengan pelarut seperti alkohol dan aseton. Lalu, bagaimana mekanisme quercetin dalam menurunkan suhu tubuh atau bagaimana secara ilmiahnya? Mekanisme kerja quercetin dalam menurunkan suhu tubuh atau menurunkan demam yaitu dengan cara menghambat produksi dan pelepasan histamin serta mediator-mediator inflamasi yang dapat memicu terjadinya demam, yaitu prostaglandin, leukotriene, sitokin, makrofag, interleukin 1, interleukin 6, tumor nekrosis faktor, dan interferon. Penghambatan mediator pemicu demam terjadi dengan jalan memblok jalur sikloksigenes dan fosfolipase A2. Terhambatnya pelepasan asap arakhidonat ini menyebabkan berkurangnya jumlah substrat asam arakhidonat melalui jalur siklo-oksigenase sehingga pelepasan endoperoksida yaitu prostaglandin, tromboksan, dan prostacyclin serta hidroperoksida yaitu leukotriene juga terhambat sehingga pelepasan prostaglandin dan leukotriene yang berperan dalam proses inflamasi terhambat akan menyebabkan reaksi demam. Juga menjadi terhambat sehingga jika digunakan pada saat demam berlangsung dapat memiliki efek sebagai penurunan demam. Faktor pendukung daun jarak sebagai obat demam terdiri yaitu faktor lingkungan. Pada zaman dahulu, karena pada zaman dahulu belum ada obat-obat yang canggih, maka banyak menggunakan daun jarak. Salah faktor pendukung lingkungan sosialnya yaitu obat daun jarak ini alami dan tidak memberikan dampak negatif, serta masih ada masyarakat yang takut pergi berobat ke dokter. Sedangkan faktor lingkungan alamnya yaitu tumbuhan ini pada zaman dulu masih banyak ada di sekitar rumah masyarakat. Sedangkan faktor penghambat itu faktor lingkungan sosial. Kalau yang menghambat itu pada zaman sekarang sudah ada penemuan-penemuan obat yang bagus dan banyak masyarakat pemikirannya sudah terbuka atau tidak kolot lagi. Sedangkan faktor penghambat dari lingkungan alam yaitu sudah sulit atau sudah sedikit daun jarak ini berada di sekitar masyarakat karena kan masyarakat menebang-nebang tumbuhan karena ingin membuat rumah di lahan yang kosong. Bagaimana cara melestarikan dan mewariskan pengetahuan ini, yaitu pengetahuan tentang daun jarak sebagai obat demam. Menurut nenek yang saya wawancarai juga, cara melestarikan ini adalah saling menginformasikan terutama kepada keturunan sehingga pengetahuan ini turun-temurun. Seperti nenek ini, dia saat anaknya demam, dia menggunakan daun jarak ini sebagai obat demam dan itu memang terbukti walaupun dalam beberapa hari pada zaman dulu, dan anak nenek ini juga melakukan itu terhadap anaknya sehingga pengetahuan ini turun-temurun dan ini dapat dikatakan sebagai cara melestarikan atau mewariskan pengetahuan ini. Cara lainnya yaitu dengan menginformasikan kepada masyarakat sekitar. Misalkan ada anak tetangga yang sakit, yang demam, bisa kita informasikan pengetahuan ini. Apakah ada pengaruh kehidupan masa sekarang yang mengancam pelestarian pengetahuan tersebut? Yaitu pengetahuan daun jarak sebagai obat demam. Menurut saya ada, dan salah satu penyebabnya adalah ulah dari manusia.
yang mana manusia melakukan penebangan tumbuhan-tumbuhan pada sekitaran pemukiman karena ingin membuat rumah di lahan yang kosong. Penyebab lainnya seperti seleksi alam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.